Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. ya, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait mata kuliah dasar sistem terbenam. Di awal pertemuan mungkin sudah pernah saya jelaskan terkait, teori ya, dan sejarah juga dari, sistem terbenam atau embedded system. Nah, terus saya juga pernah singgung terkait, dasar sistem terbenam ini arahnya kemana gitu. Memang nanti banyak beberapa bahasan seperti, mikroprosesor, mikrocontroller, ya, kemudian pemrograman, assembly ya, berbasiskan, eee, assembly itu kan di bahasa itu bahasa bahasa rakitan ya atau bahasa mesin. Nah, itu banyak terkait ke situ. Nah, kemudian banyak juga terkait sama elektronika. Jadi banyak juga terkait dengan beberapa bidang yang emang, core-nya itu di elektronika gitu ya, tidak hanya di informatik atau di komputer, seperti itu. Nah, saya hari ini mau ngasih gambaran tentang, dasar elektronika ya, sedikit. Saya mau share screen dulu. Aduh, saya banyak WA Mas, jadi sebentar. Oke. Oh, kalau kayak gini kamu kecilan ya? Kontennya nggak kelihatan. Kalau kayak gini, materinya terlihat ya? Oke, Lihat, jadi Pak. untuk ya, terima kasih. Jadi untuk komponen elektronika itu secara umum ya. Jadi komponen elektronika itu kalau dijelaskan adalah komponen-komponen eee, yang digunakan ya untuk menyusun sebuah rangkaian elektronika. Bersifatnya itu dari sisi unsur atau, eee, material dia yang digunakan itu, menggunakan bahan namanya semikonduktor. Kalau konduktor itu kan konduktif ya sifatnya. Itu dia mengantarkan, aliran listrik ya. Ketika kamu misalkan menghubungkan sumber tegangan dengan, misalkan seperti besi ya, atau tembaga, nah itu pasti dia dapat mengantarkan listrik tegangan. Kemudian juga untuk, eee, kemudian juga untuk sumber tegangan ya, itu ada tegangan namanya DC sama AC. DC itu direct current, AC itu alternate current. DC itu, arus yang sudah disearahkan ya, ini konteksnya arus ya. Jadi ada, arus yang sudah tegangan DC, sorry, tegangan DC ya, tegangan DC ya, V ya tegangan, tegangan DC sama tegangan yang bolak-balik. Kalau yang bolak-balik dia, eee, oh enggak, sorry salah ya, AC, DC itu kan direct current, current tuh arus ya, saya salah. Current itu kan arus, jadi arus yang memang sudah disearahkan sama yang bolak-balik. Yang disearahkan bagaimana? Dia melalui proses, penyarahan dengan beberapa komponen elektronika. Ada juga yang dia alternate, alternate itu dia berpindah-pindah, unsur elektronnya itu berpindah-pindah, jadi sebutnya dia bolak-balik atau alternate current. Nah, untuk komponen elektronika ada 2 macam ya.
ada komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif ini, nah ini komponen pasif aktif bekerjanya ada yang bekerjanya dia dapat sumber tegangan AC, ada yang memang dia bekerjanya di rangkaian yang sifatnya searah. Ini aja. Iya. Bentar ya. Ya, terus dari rangkaian tersebut ya, kalau yang alternate current dia bolak-balik, itu kan tidak ada namanya polaritas ya, tidak ada dia positif negatif ya, atau kutub positif kutub negatif ya, anoda katoda dia tidak ada, sifatnya bolak-balik. Biasanya komponen yang berkaitan itu komponen contohnya ada namanya trafo ya, transformator. Mungkin kalian pernah belajar juga lah di SMA atau di SMK. Saya hanya mereview ya, karena ini berkaitan sedikit dengan materi kita, dasar sistem terbenam. Nah, yang untuk komponen pasif itu, trafo itu, transformator itu kan dari yang namanya coil ya, lilitan. Lilitan, nah itu dari susunan komposisi atau bahan itu namanya tembaga atau copper. Nah, itu dia punya fungsi ada dua tuh, ada namanya step up, ya trafo step up, trafo step down. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga yang bekerja di rangkaian yang memang sudah disearahkan. Contoh ada beberapa komponen seperti komponen resistor, ya, kondensator, ya, kemudian ada juga yang kapasitor, yaitu bekerja dengan sumber tegangan yang memang sudah disearahkan. Oke, saya lanjut. Oke, nah terus ada namanya komponen pasif, komponen pasif. Nah, komponen pasif ini secara definisi adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasian tidak memerlukan sumber tegangan atau komponen atau sumber arus tersendiri. Jadi kalau si komponen pasif ini, contohnya itu dia ada RLC ya, kalau sebutannya itu ya. Ada R-nya itu untuk resistor, L-nya itu induktor atau lilitan, ya tadi contohnya trafo, C-nya itu kapasitor, ya, ini kapasitor. Jadi dia bisa bekerja tanpa harus diberikan tegangan, sumber tegangan. Nah, contohnya gini, kayak di resistor, ya, hambatan ya, fungsinya itu kan sebagai hambatan dari arus yang lewat ya. Tujuannya itu untuk bisa dia membagi arus, ya, atau membagi tegangan, atau juga dia untuk menjadikan apa tahanan ya, tahanan terhadap arus atau tegangan yang lewat. Maksudnya apa? Satu dia buat misalkan ada kebutuhan lampu ya, lampu itu misalkan kerjanya itu di tegangan aktifnya itu misalkan ya sekian ampere ya, misalkan 10 ampere. Nah, sementara tegangannya itu satuannya volt, sorry. Dia bekerja misalkan di rangkaian 5 volt, cuman tegangan masuknya misalkan ada 12 volt. Nah, itu kan perlu dia diberikan tahanan supaya output yang keluar sesuai dengan tegangan kerja dari si lampu tersebut. Contohnya kayak gitu. Jadi komponen pasif menggunakan bahan konduktor atau penghantar mata sedang, komponen aktif menggunakan bahan semikonduktor. Jadi komponen pasif menggunakan bahan konduktor, penghantar sedang, komponen aktif menggunakan bahan semikonduktor. Jadi ada dua macam nih, ada bahan konduktor, semikonduktor. Yang konduktor itu kan dia sangat sangat reaktif ya, atau sangat cepat menghantarkan listrik. Semikonduktor, dia ada kondisi tertentu yang memungkinkan si komponen itu bisa bersifat konduktif atau bisa menghantarkan listrik. Contohnya gini, misalkan pada di dioda ya, di dioda itu dia di titik tertentu ya, dia bisa bersifat non konduktif ya atau isolatif ya. Kan ada juga yang tidak dapat menghantarkan listrik disebutnya isolator, disebutnya sifatnya isolatif. Nah, itu dia nggak bisa tuh menghantarkan listrik. Tapi di momen tertentu ya yang diakibatkan oleh variabel tertentu, nah dia bisa dapat menghantarkan listrik.
Ya, bisa bersifat konduktif. Nah, itu disebut dengan bahan semikonduktor. Kemudian ada pun termasuk komponen pasif, ada resistor, kapasitor, dioda, transformator, sama relay. Oke, saya next dulu. Nah, komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya memerlukan sumber arus atau sumber tegangan tersendiri. Ini contohnya ada transistor, tiristor, sama transistor. Sama LED ya. LED itu komponennya saya ada kayak gini ya. Ini namanya LED. Saya nggak ada avometer sayangnya. Kalau avometer saya bisa tes ini kan, tes nyala atau enggak. Tapi nanti saya contohin mungkin di ini ya. Nanti pas demo ada cara penggunaan software. Nah, ini namanya LED, Light Emitting Dioda. Jadi masih dari komponen dioda ya. Tapi ini konsepnya dia agak salah ya. Ini sorry untuk tulisannya agak salah ya. Dioda itu masuk komponen aktif, misalnya. Yang pasif itu hanya RLC, resistor, kapasitor, sama induktor. Atau komponennya sebutnya transformator. Oke, dioda ini masuk ke aktif, salah nih. Dioda ini masuknya ke aktif. Oke, jadi masuk komponen aktif itu ada transistor. Transistor ini disusun atas kerjanya dioda. Jadi dua dioda digabungkan, ya, kaki negatif atau positifnya digabungkan. Nah, makanya di dioda itu, di transistor itu ada transistor NPN sama PNP, ya, untuk transistor. Jadi transistor, dioda, tiristor, ya, transistor itu masuk komponen aktif. Artinya ciri khasnya itu dia satu memerlukan sumber arus atau tegangan. Kemudian nanti dia outputnya itu berupa mengubah bentuk energi ya. Contoh di LED dari tegangan listrik dia jadi outputnya berupa cahaya atau eh, ini ya. Contohnya pada LED tadi menghasilkan sebuah cahaya. Penjelasan salah satunya saya yakin resistor udah pernah belajar entah di fisika atau ada yang anak SMK mungkin lebih paham dari saya. Jadi resistor komponen elektronika yang fungsinya untuk menghambat atau menahan ya arus listrik. Modelnya dia ada beberapa macam. Ada kalau saya sebut kalau agak beda di sini ya. Ada yang fix resistor sama yang variabel resistor. Saya ada contoh ya. Kalau dia yang fix resistor, saya ambilin contoh. Sebentar ya. Nah, ini ada. Ini saya, nih ya, ini komponennya. Saya hari ini agak banyak ini ya, penjelasan. Ini namanya resistor ya, kalian mungkin paham ya. Yang ini namanya fix fix resistor atau resistor warna atau gelang. Banyak nilainya berdasarkan gelang warna. Ini harga per piece-nya itu mungkin ada di 100 atau 500, 200 perak ya, 200 rupiah ya, untuk satu ini. Ini ada nilainya ya, jadi kayak ada eh, warna disesuaikan dengan nilainya gitu ya. Dulu saya ingatnya itu singkat HCMOK HBUAP ya. Apa hijau coklat, M-nya itu merah, O-nya itu orange, K-nya kuning, CMOK HBU AP. HBU AP apa ya? Hijau, biru, eh, abu-abu putih kalau nggak salah ya. Saya lupa-lupa ingat. Nanti mungkin bisa googling dulu. Ini namanya yang masuk kategorinya fixed resistor. Artinya apa? Nilainya itu dia nggak berubah ya. Ada juga dia yang modelnya bisa berubah. Maksudnya nilainya itu tergantung dari oh ini ada.
Saya lupa ingat tapi iya, gimana? Oke, ini untuk yang komponen ini ya, ini namanya potensiometer. Potensiometer. Ini kalau kamu perhatiin kan ini ada knopnya ya. Ini kamu temuin mungkin di apa nih, perangkat apa yang ada knop seperti ini. Mungkin saya butuh feedback dari kalian. Ini biasa buat putar-putar. Apa nih? Ini namanya potensiometer. Jadi perbedaan sama yang tadi, ini nilainya bisa kita tentuin di range maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Nah, ini besarannya tercantum di body, ada 50 K ya, 50 kilo ohm di body itu mungkin kalian nggak kelihatan nih, kelihatan ya, 50 kilo ohm. Ada yang tahu ini diterapinnya di perangkat seperti apa? Potensiometer ini dipakainya di apa? Di kipas angin, Pak. Kipas angin. Apa iya potensiometer kipas angin? Di bagian apa aja nih kalau kipas angin? Di bagian switch-nya, Pak. Di Untuk bagian apa switch-nya. ngencengin kencang atau Bagian apa? Sorry. ngepelanin itu, Pak. Oh, buat ini kecepatan ininya ya. Kecepatannya bagian switch gitu ya. Tapi kayak bukan ini modelannya, beda. Ada lagi nggak yang lain? Grinder mesin kopi, Pak. Kalau itu switch ya. Switch itu kayak saklar. Kalau ini potensial agak beda. Ada yang tahu nih potensial buat apa nih? Buat Ayo, lampu bisa nggak, Pak? ya lampu sih bisa. Ada beberapa lampu yang dia ada knopnya. Kita buat naikin intensitas cahaya sama ngecilin. Jadi kalau kamu perhatikan, knop ini biasa kita umum ketemu di ini ya, kayak misalkan di radio. Ini kan knop ini dia kalau di perangkat yang emang dijadikan ditutupin tombolnya kan. Ini knopnya ini. Jadi ini buat volume ya, volume di apa speaker. Nah, ini pakai ini. Namanya potensiometer. Ya, ini komponennya potensiometer masuknya komponen pasif, masuk dalam resistor. Jadi kalau saya pengen volumenya besar, berarti potensialnya ke arah minimal apa maksimal? Pertanyaan logis nih. Kalau saya pengen volume radio saya besar, berarti potensionya itu saya arahin ke arah maksimal apa minimal? Maksimal, Pak. Minimal ya. Oke, benar. Jadi hambatannya kita bikin kecil untuk menghasilkan suara atau volume yang besar. Kurang lebih seperti itu. Jadi tahanannya semakin besar, ya suaranya kecil. Tahanannya kecil, berarti suaranya semakin besar. Contohnya seperti itu. Terus ada juga, oh nih, jadi yang linear dan linear. Linear resistor yang hitungannya menggunakan hukum Ohm, resistor tetap dan tidak tetap nih ya. Jadi masuk kategori resistor linear. Jadi memang udah value-nya itu di setup dari sananya. Oke. Iya. Oke. Kemudian potensialnya seperti ini. Itu ya saya kalau di UPT nih ada aja yang nyari gitu. Gangguannya banyak. Untuk linear dan ini masuknya ke variabel resistor. Lalu ada resistor non-linear. Nah, ini biasanya dia berupa eh, sensor ya. Jadi yang dia buat misalkan ada lampu nyala otomatis ya. Nah, itu dia ada variabel yang mempengaruhi dia aktif atau enggak. Contoh di LDR ya. Di ini untuk apa ya, biasanya dia rentan terhadap apa ya, saya lupa ya. Cahaya ya, kalau misalnya LDR itu ya. Kalau ada cahaya dia lampunya itu jadi nyala. Kalau dia nggak ada cahaya, trigger trigger dia untuk aktif nggak ada.
Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini simbolnya, ya, simbol seperti ini, simbol resistor. Nah, ini untuk yang gambar mungkin apa ya? Ini simbol di rangkaian ya. Ini kalau ini simbol yang untuk resistor tetap yang berupa gelang seperti ini. Oke, ini tampilannya seperti ini. Nah, untuk tahu dia besarannya apa, bisa dari gelang warna atau kita pakai avometer. Biasanya kalau gelang warna itu ada nilai toleransi ya, batas minimum dan maksimum. Dinyatakan baik atau enggak kondisi. Oh, ini ada tabel. Saya dulu ngapalinnya itu HCMOK, HBUAP, hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu putih, emas, perak. Jadi untuk emas, perak nih biasanya diletakkan sebagai toleransi. Ya, hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu putih nih. Biasanya nilai aslinya. Jadi kalau ada 4 gelang, 3 gelang itu di depan ini, yang terpisah ini pasti sebagai toleransi. Ya, jadi misalkan kalau ada warna coklat, misalkan coklat merah-merah, ya coklat merah-merah perak misalkan. Nah, itu berarti nilainya adalah 1, merahnya 2, merah ya berarti 12 dikali 10 pangkat 2. Ya. Berarti 1200 plus minus ya, plus minus toleransi peraknya adalah 10%. 10% dari nilai bilangan asli yang di depan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini ngitungnya dia pakai aplikasi ini soalnya. Saya nggak terlalu banyak bahas itu, nanti saja mungkin. Perhitungan juga tidak usah. Ini tadi yang saya sebut namanya potensiometer. Kalau secara simbol, dia ada simbol resistor seperti ini, kemudian disilang seperti ini. Ini cara ngukurnya gimana? Biasa kalau pakai avometer, kita tempel di kaki-kakinya ini. Terus ini kita putar. Kalau ketika kita putar dia ke arah maksimal, jarumnya menunjukkan angka ngikutin berubah, sampai ke angka yang sesuai dengan kapasitas maksimalnya, berarti ini kondisi masih baik. Atau sekarang kalau pakai digital, berarti dia menunjukkan angka, muncul angkanya berapa. Oke, trimpot ya, ini memutar poros, ini modelnya dia kayak yang, kalau kamu perhatiin, fungsinya sama kayak potensio, tapi dia pakai obeng biasanya. Ada tanda plus atau tanda minus untuk memutarnya. Nah, itu disebut dengan trimpot. Oke, simbol trimpot seperti ini. Nah, ini yang kita putar nih, ya. Atau ini, dia bentuknya obeng min seperti itu. Biasa kita putar dengan. Nah, kemudian ada juga ini ya, resistor nonlinear, ada PTC, kemudian ada LDR sama NTC. Nah, ini jadi ada yang bekerja berdasarkan perubahan temperatur atau suhu. Ya. Kemudian juga ada berdasarkan LDR itu dia dari cahaya. Oke, saya nggak terlalu bahas banyak. Kayak kegunaannya nih ya, untuk mengatur suhu dan lain-lain. Timer ya biasanya. Saya nggak bahas. Ada nilai, ada toleransinya. Oke, ini beberapa faktor kerusakan pada resistor. Nanti kalian bisa baca mungkin. Soal ini saya skip aja, nggak usah. Oh, udah ya, selesai. Ini untuk komponen pasif tapi resistor doang. Saya mungkin, sorry. Saya cari lagi ya. Komponen. Oh ya, oke. Saya jelasin aja langsung. Terus ada juga komponen pasif yang lain. Ada namanya dia kapasitor. Sebentar. Ini ada trimpot ya. Ini saya ada beberapa komponen. Yang biru ini tadi yang saya sebut trimpot.
Yang kapasitor saya belum nemu. Kapasitor saya belum nemu. Coba atau saya ini proses. Ini saya stop share. Stop sharing. Share screen. Kapasitor. Nah, kapasitor kayak gini ya. Ini kalau yang ini namanya ELCO, ya, elektrolit kondensator. ELCO ini satuannya itu cukup besar ya, mikrofarad ya. Satuannya kan farad. Ini kapasitansinya satuannya farad, ini mikro, ukurannya mikro, dia bisa bekerja di tegangan 25 volt. Terus ada juga yang kecil-kecil. Nah, ini contoh kapasitornya. Ini rata-rata size-nya di bawah mikro ya. Dia bisa nano ya. Nano atau pico ya. Mikro itu kan 10 pangkat min 6, nano berapa? 10 pangkat min. Ayo, saya butuh feedback-nya. Kalau nano, ini 47 nanofarad. Kalau nano berarti 10 pangkat min berapa? Min 9 bukan, Pak? Oke, kalau pico? Min 6, Pak. Pico, wih, kamu. Pico. Pico itu 12. Oke, kita browsing ya. Satuan kapasitor. Satuannya di farad. Oke, ini lihat nih. Apa kamu nih? Fisikanya lupa apa gimana? Ini ya. Satuannya nih. 1 farad ya. Mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Nano itu 10 pangkat min 9, pico itu 10 pangkat min 12. Jadi semakin besar minusnya ini berarti dia satuannya semakin kecil ya. Oke. Nah, ini ada kapasitor seperti ini sebutnya kapasitor keramik ya. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya lihat nih di sini. 1, 0, 3. Nah, 3-nya ini ya 10, ini 3-nya ini pengali. Satuannya adalah picofarad. Kalau dia 4 berarti kali 10 pangkat 4, 10.000. Kalau dia ini 1 berarti kali 10 pangkat 1. Satuannya 330 picofarad, kalau dikonversi ke nanofarad 33 kali 10 pangkat min 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk kapasitor. Kemudian juga ada tadi trafo ya. Trafo. Transformator lah. Trafo itu hitungannya besar. Transformator. Step up dan step down. Nah, sebelum saya tanya ya, trafo ini, nah contoh yang ini ya, ini step down ya. Step down itu dia buat nurunin tegangan. Kalau step up itu untuk menaikkan tegangan. Kalau yang step down ini kita biasa temukan di mana? Ada yang bisa jawab nggak? Di komponen apa atau di perangkat apa kita ada menggunakan trafo step down? Fungsinya menurunkan tegangan. Ayo. Ini adalah simbol untuk ini ya, induktor ya atau lilitan. Di trafo itu ciri khasnya dia ada gulungan primer, ada gulungan sekunder, ada inti besi. Ya. Kalau fisiknya itu tampilannya seperti ini. Biasanya satuannya bisa dilihat dari jumlah ampere. Dia berapa ampere ya? Biasanya ada kalau untuk kegunaan tertentu dia misalkan pakai
1 ampere atau setengah ampere. Tergantung kebutuhan di rangkaian seperti apa. Nah, sekarang saya mau tanya, transformator ini, trafo step down terutama, itu dipakai biasanya di apa? Penerapannya di bukan komponen, di alat seperti apa? Ada yang bisa jawab? Fungsinya menurunkan tegangan. Ini Pak, buat charger. Oke, buat charger ya, betul. Jadi untuk charger atau adaptor ya, kita sebutnya adaptor. Jadi di adaptor itu dia dapat sumber tegangan kalau pada rangkaian trafo, dia dapat sumber tegangan, misalkan daya listrik di rumah kita kan berapa? 110 sampai 220 volt. Ya. Nah, itu kan kalau seandainya ke laptop kamu atau ke handphone kamu, kan nggak mungkin dia pakai tegangan maksimalnya. Nah, pasti diturunin, ya. Nah, jumlah lilitannya dari primer ke sekunder pasti lebih kecil sekunder kalau untuk step down, ya. Makanya dia untuk penurun tegangan. Nah, penurun tegangan ini contohnya terapin di charger atau di adaptor. Cuman nggak ini doang ya. Setelah itu dia ada rangkaian lain, ada dioda bridge, kemudian ada IC regulator sampai dengan memang sesuai dengan tegangan yang diinginkan atau tegangan kerja di rangkaian seperti apa. Oke, yang penting konsepnya udah tahu. Tapi kalau yang step up apa? Contohnya di generator listrik. Jadi dia dapat tegangan awalnya itu lebih kecil, kemudian outputnya dia lebih besar seperti ini. Lilitannya outputnya lebih besar daripada inputannya. Oke, ini untuk komponen pasif. Nah, komponen aktif, dari komponen aktif ada slide. Saya belum siapkan sebentar. Oke, ini mudah-mudahan ada. Ini agak berbeda karena di semester yang lalu saya nggak bahas ini karena saya rasa kurang begitu penting, tapi ketika praktikum khawatir ada masalah gitu kalau ini nggak dijelasin. Nah, aku buka. Dalam satu bukan. Oke, komponen aktif saya jelasin aja deh. Pertama itu ada dioda ya. Jadi dioda itu secara fisik kayak gini. Ini ya, ini dioda. Ini namanya dioda bukan Zener ya, ini salah nih, bukan dioda Zener. Kalau yang hitam begini dia dioda penyearah ya. Nah ini nih benar nih. Ini dioda penyearah. Nah fungsinya itu dioda penyearah itu dia untuk menyearahkan tadi ya arus ya. Jadi dioda penyearah itu untuk menyearahkan arus. Jadi dari dia bolak-balik jadi searah dari AC ke DC. AC itu kalau kita kamu pegang ya itu kesetrum ya tegangan tinggi gitu ya. Tegangan rumah itu kan 110 sampai 220 volt. Nah, kalau yang udah disarahkan kan sesuai rangkaian. Dia dari trafo outputnya berapa? Dia pengen keluarin misalkan 5 volt atau apa. Nah, kalau kena itu kita kita pegang ya. Kita satukan bahkan kita short ya. Ya paling kena beda lah ya setrumnya paling kayak orang inilah nggak terlalu nggak membahayakan gitu ya kalau tegangan DC karena udah disarahkan. Terus ada juga yang Zener. Nah, Zener ini kalau yang dioda penyiaran biasa diletakkan tadi sebagai rangkaian di adaptor ya, selain trafo, habis trafo dilihat sini jadi diarahkan dulu dari AC ke DC.
Kalau di Alexander ini biasanya buat di rangkaian amplifier. Ya. Kemudian juga ada komponen aktif yang digunakan sebagai indikator di sebuah rangkaian atau lampu ya, simpelnya. LED. LED ada yang bentuknya seperti ini. Ciri khasnya itu dia punya kaki, ada kaki kalau yang pasif ya, itu pasti ada polaritasnya. Yang aktif. Ada anoda sama katoda. Anodanya itu dia positif, katodanya dia yang negatif. Ya, ini kemudian ini yang positifnya anoda, katodanya yang negatif. Dia ada yang model tabung seperti ini untuk LED, ada juga dia yang modelnya pipih seperti ini. Kemudian ada fotodioda, ya, seperti ini. Ini dia berdasarkan ini cahaya ya. Kemudian juga ada, ini saya belum pernah lihat. Yang ini sih pernah ya, SCR rectifier ya. Ini nanti ada rangkaian rectifier. Kalau yang dioda laser saya belum pernah gunakan. Yang ini ya, ini umum ada di rangkaian adapter, kemudian ini ada di amplifier, sama transistor. Transistor juga ada di amplifier. Tampilan seperti ini, kakinya 3. Ciri khasnya kakinya 3 seperti ini. Ada yang berperan sebagai basis, kolektor, sama emitter. Ini konsep pembuatannya itu dia menggabungkan 2 dioda. Nah, jadi seperti ini. Ini ada transistor ini. Transistor seperti ini ya, 3 kaki. Ada juga yang 2 kaki seperti ini. Ya, ini kalau orang pasaran bilangnya transistor jengkol ya. Karena dia model atau transistor topi, bentuknya topi seperti ini. Ini kalau mau ngecek mana kolektor basis emitter itu dia pakai AVO, bisa dicek, atau kita cek datasheet. Datasheet itu data terkait komponen tersebut, ya, mana yang dijadikan sebagai basis kolektor sama emitter. Ngaruhnya apa Pak? Ngaruhnya apa? Nanti peletakan di rangkaian, mana positif negatifnya itu berdasarkan tadi, ya. Ya, kalau ini NPN berarti kan negatif, positif, negatif. Kalau ini positif, negatif, positif. Oke, kemudian selain dari transistor ada juga IC. IC masuk komponen aktif ya. Ya, komponen-komponen IC karena IC ini sejatinya di dalam IC ini ada transistor ya. Jadi kumpulan beberapa transistor itu di-package dalam sebuah chip ya, ataupun IC. Nah, itu dalamnya adalah transistor. Oke, kemudian ada juga switch ya. Nah, ini switch buat on sama off, ini disebutnya dengan switch. Simbolnya seperti ini. Ini yang model push button, ini yang model saklar. Push button itu dia ada tombol. Ini biasanya kalau kita mau reset ya, atau dulu TV zaman dulu ada tombolnya kan di bawah. Nah, ini biasa pakai switch seperti ini. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk komponennya. Nah, terus yang kita pelajari adalah gimana merangkai komponen-komponen tadi. Nah, saya buat sampel aja karena saya alokasi ini emang cuma 1 jam. Setelah ini ada mata kuliah lain. Jadi kita nanti belajar, namanya kita pakai Arduino. Ini Arduino itu dikembangkannya itu pakai bahasa C. Tampilannya seperti ini kelihatan nggak untuk tampilan Arduino-nya? Untuk IDE, Arduino IDE terlihat ya? Terlihat Pak, tapi sedikit buram di Oh ya, kodenya, sorry. kurang kelihatan. Di codingnya nggak kelihatan? Iya Pak, rada buram aja. Saya pakai magnifier. Atau saya off kamera dulu. Oke, saya balik lagi ke si Arduino. Jadi yang dibutuhin untuk program Arduino, dia ada namanya Arduino IDE 2333, versi terbaru ini. Scriptnya kita bisa masukin di sini. Ya, dia pakai basisnya bahasa C. Ini ada 2 macam deklarasi di awal ini untuk mendeklarasikan dia sebagai input atau output. Kedua itu dia void loop. Loop ini buat looping, jadi memproses perintah itu secara berulang. 2 komponen ini aja. Nah, terus ada beberapa komponen yang dibutuhkan untuk nanti kita praktikum. Kalau sekarang mungkin nanti kita jajalnya di
software simulator ya. Contohnya ada di Wiko ya, pakainya Wiko. Sebentar. Nah, seperti ini tampilannya. Terlihat nggak? Walkway, sorry. Untuk walkway terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat ya, oke. Oke, ini untuk simulatornya ya. Kita bisa ke walkway.com. Jadi untuk board Arduino-nya nih udah ada. Ya, kalau kita mau tambahin komponen di tanda plus, yang tadi sudah saya jelaskan ada di sini. Ini yang putih namanya breadboard. Kalau saya aktifin kamera, sebentar saya aktifin kamera dulu. Kok saya nggak center ya, maksudnya si suara saya itu ketika saya ngomong ininya nggak ke saya view-nya. More option. Bisa nggak sih ini biar saya yang spotlight? Di kamu tampilannya kayak gini juga nggak? Kalau saya yang ngomong, yang terlihat seperti apa? Di saya yang terlihat malah si Amri. Kalau di kamu, highlight di sini. Oke. Kalau di kami mungkin kelihatan Bapak sih, Pak. Oh ya, oke. Oke, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Nah, ini yang dimaksud gambar ini tadi, ini namanya breadboard ya, atau project board. Nah, project board itu kalau realnya seperti ini. Nah, ini memang harusnya kita prakteknya di lab ya. Ini breadboard. Jadi breadboard ini di papan project atau papan roti ya, sebutnya breadboard kayak roti. Ini ada titik-titik seperti ini. Ini buat meletakkan meletakkan komponen. Misalkan ini ada dioda, sorry, LED ya LED. Ya LED ini kita taruh di project board. Contoh, kalau di bagian tengah kita naruhnya dia itu yang benar itu secara horizontal. Dia tidak akan short atau korslet ya. Tidak akan short kalau jalur tengah karena plat besinya itu dia ke horizontal. Jadi kalau saya keletek di bagian belakang ya. Bentar ya. Oh, ini masih baru lah saya. Jadi platnya itu kalau yang di tengah itu dia vertikal plat besinya. Jadi kalau saya taruh nyamping itu kakinya komponen itu nggak bakalan short ya. Nggak bakalan ketemu positif negatifnya nggak bakalan ketemu. Jadi kalau kayak gini aman. Ya. Lain halnya kalau saya taruh dia vertikal. Kalau dia saya taruh vertikal kayak gini, nah ini dia konslet ya, short ya, karena positif negatifnya ketemu. Nah untuk nih yang jalur tengah. Kalau yang jalur atasnya, justru dia kalau ke samping justru short. Kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini dia justru short. Karena positif negatif dalam satu jalur yang sama. Ya. Kalau dia yang di samping jalur yang samping, kalau yang di tengah justru dia kalau vertikal, nah dia salah. Kamu harus naruhnya justru kalau yang di tengah ini dia masangnya kayak gini. Ya. Oke, kemudian ini jalur vertikal, nih jalur horizontal. Yang ini. Jadi dia satu jalurnya itu kalau dia dari kanan ke kiri atau horizontal. Kalau yang tengah dari atas ke bawah. Ini sebutnya ini project board. Nah, kalau dari sini, saya balik lagi. Saya jelasin Arduino, walaupun di LMS saya pakainya yang Atmega ya. Tapi ini saya jelasin aja dulu. Nanti yang Atmega juga saya jelasin, tapi di pertemuan selanjutnya. Karena kedepannya kita pakainya Arduino. Jadi untuk di simulator,
contoh ya. Ini adalah ini sebetulnya Arduino. Papan Arduino. Fisiknya itu seperti ini. Ya, nih. Jadi ada port untuk kakinya ini. Port kakinya ini ada yang ini untuk meletakkan jumper ya, kabel jumper. Ini IC microcontrollernya. Ini I/O-nya ada USB yang buat printer ya, USB apa ya, A atau B ya, yang buat printer, USB B kayaknya deh, atau A. Ini buat adaptor 5 volt, jadi tegangan kerjanya itu dia 5 volt. Beberapa komponen elektronika di sini kayak ada namanya nih kristal ya, atau X-tal nih untuk frekuensi. Dia mengatur frekuensi. Nah yang ini, yang di kanan kiri, ini adalah port yang fungsinya sebagai input dan output yang terhubung dengan komponen elektronika. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah IC-nya. Oke. Nah, kalau dari simulasi, saya jelaskan. Jadi dia menggunakan script namanya bahasa C. Kayak biasa bahasa C itu mendeklarasikan dulu dia di header-nya. Tapi nggak ada ya nih. Harusnya kan ada namanya conio, stdio gitu ya. Header-nya include ya. Tapi mungkin tidak diperlukan atau bagaimana, jadi dia langsung ke void di sini, atau pemanggilannya belum digunakan, jadi langsung ke main programnya ini di void setup. Void setup ini fungsinya buat mendeklarasikan port ya, ataupun variabel lain. Ini di sini untuk port, perintahnya itu adalah diawali dengan pin mode. Untuk bahasa C dia masuk case sensitif ya. Jadi huruf besar, huruf kecilnya ngaruh. Kemudian di sini ada keterangan LED bit built-in. Kalau ini buat LED yang ada di Arduino-nya ya. Kalau saya edit mungkin ya, nggak built-in. Jadi langsung ke port ya. Misalkan nomor portnya itu nomor 3 misalkan. Atau di sini terlihat, saya buat di nomor 13. Oke, saya buat di sini 13. Kemudian digital write, LED between-nya juga di bagian loop. Loop ini dia mengulang program. Oke, loop ini mengulang program. Ini saya ganti juga sama, saya pakainya port 13. Nah, ini dia ada delay. Delay itu dia buat transisi dia ke perintah setelahnya gitu. Misalkan ini sama-sama 13, artinya harapannya adalah si LED itu bakal nyala, hidup, height itu value untuk dia menyala ya. Dapat inputan height atau 1 atau positif. Dia nyala. Untuk low dia berarti padam. Nah, ini kita coba simulasiin. Ini kita pakai LED dengan kaki ini, kalau perhatikan nih ada yang lurus, ada yang bengkok. Tapi yang lurus ini atau yang panjang ini dia untuk yang di sini kita taruh di jalur, karena ini kan positif ya. Sorry, ini negatifnya ya. Maka saya tarik jalur dia ke kaki ground. Ground ini jalur negatifnya, sorry. Yang ini yang kanan ini jalur positifnya. Saya masukin kaki 13. Nah, ini kemudian saya play. Nah, si lampu dia akan menyala kedap-kedip seperti ini. Nah, ini karena script yang saya masukin dia memang inputannya adalah height sama low. Jadi satu momen dia dapat inputan 1 atau height, dia menyala, kemudian delay ini adalah jeda waktu. 500 itu 500 poinnya
satuannya milisecond. Nah, nanti di sini terlihat yang bekerja itu di lampu L ini. Ya, outputannya ini. Ini indikator powernya dia on. Ini untuk khusus inputan analog, ya seperti kita ada sensor. Ini mainnya di kaki sini. Analog. Terus ini ada beberapa kaki grounding sama tegangan input V-in. Ini bisa berjalan dari sumber tegangan yang dari kabel USB, USB Type B, atau juga adapter 5 volt. Colokan adapter. Nah, misalnya mau oke Pak, ditambahin jumlahnya. Nah, kita bisa tambahin juga. Misalkan ada tambahin satu lagi. Seperti ini. Dengan output yang berbeda. Misalkan di kaki nomor 12. Terus yang ini ada saya jumper mungkin ya. Saya jumper kali ya. Sorry. Oke, sorry. Ini saya taruh di kaki 12. Terus ini ngambil ke ground juga. Cuman saya nggak ngerti ground bisa di. Oh, salah. Ini dia kaki ini ke kaki 12. Hmm. Oke, kaki 12. Oh, nih begini ya. 12, 13. Terus yang groundnya nggak tahu ya, software ini bisa bertumpuk ya. Saya khawatir nggak bisa bertumpuk. Coba saya jajal dulu. Oke, ini untuk yang ininya bisa. Terus kita jajal untuk akhir perintah dia pakai titik koma ya. Untuk membuka awal program, ini buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Coba saya jajal dulu ya. Misalkan kita deklarasiin dulu si pin mode-nya dari port 12. Ya, kemudian output. Oke, kemudian kita coba ketikkan lagi digital write. Masukin 12, kemudian ini high. Oke, kemudian kita buka dia, kita kasih delay, samain 500, terus digital write, misalkan di sini sama juga 12, high low. Saya nggak tahu jadi kayak apa ya, coba kita jajal dulu. Delay 500 juga. Coba jajal. Oh, ini ada yang salah. Oh, salah cetak ya, ini output ya, saya salah ketik, harusnya output. Kita jalan dulu. Nah, jadinya, oh, ini kok jadi kayak gini ya. Oke, ini bergantian nyala ya.
Jadi dari dia di port 13 awal dia nyala, kemudian delay dia low mati, kemudian dia kedip ke 12 nyala, kemudian state selanjutnya dia low mati. Delaynya dia 500. Nah, delay ini kalau kita set lebih kecil value-nya, jadinya lebih cepat ganti-gantiannya. Nah, ini kita stop dulu, kita play. Nah ya, ini jauh lebih cepat. Nah, itu kurang lebih sampel kalau kita pakai simulator. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Pak, saya mau tanya. Kalau misalnya yang tadi tuh itu dibuat berbarengan itu gimana ya Pak? Gimana? Biar jadi tidak bergantian yang seperti di simulasi. Jadi sama-sama nyala. Oh, misalnya sama-sama nyala, berarti kamu nggak pakai delay, nggak bergantian. Jadi delay itu fungsinya dia buat satu waktu dia ada di state posisi tertentu. Misalnya gini, contoh ya. Dia nggak kedap-kedip, misalkan. Nah, misalnya kayak gini. Oh ya, ada penggunaan komen, saya lupa ya. Saya bisa pakai penggunaan komen. Misalkan ini kayak gini ya, misalkan dia jadi komen yang nggak aktif. Coba kita jajal ya, dia nyala. Kadang nggak. Kayak gini maksudnya. Nyala dua-duanya gitu. Iya Pak, tapi tetap kedap-kedip dua-duanya. Kalau kedap, Tapi berarti kalau berbarengan gitu. kedap-kedip, betul. Berarti kalau kedap-kedip dia kita pakai delay. Ini saya stop dulu. Berarti delaynya kita aktifin, kemudian kita state ini kita copy aja deh. Nah, ini hide, ini yang satu lagi dia hello. Oke, nah delaynya waktu wajib dideklarasiin lagi. Sekarang kita coba play. Ini kayak gini. Kalau dia mau lebih kelihatan perpindahannya, berarti delaynya kita perbesar ya. Nah, kayak gini maksud kamu. Iya Pak. Ya, jadi jadi dia rangkaiannya itu satu bentuk skema nyalanya dalam satu perintah, kemudian atau satu blok program, kemudian dijeda dengan perintah delay. Di satu momen dia nyala dua-duanya, di momen selanjutnya dia padam dua-duanya, misalnya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lain selain itu? Ini kalau seandainya dibuat rangkaian asli ya, saya balik ke ini. Ini kita pakai project board. Project board ini kita agak susah ya, saya kameranya nggak proper nih, nggak nyiapin. Sorry, nanti next time. Intinya ada ini ya si Arduino-nya. Lalu Arduino itu kita pakai kabel data nih. Ini kabel datanya, kemudian kita pasangkan seperti ini. Ya.
Terus ini port yang USB-nya kita pasang. Terus dengan apa kita memprogram? Ini dengan IDE ini. Ini saya tadi udah coba-coba. Nah, ini nanti ada opsi di sini. Nah, saya dapatnya COM3. Kemarin sama kayak kita mau setup awal jaringan ya. Kita cek di sini dapatnya berapa. Tapi biasanya otomatis sih. Nah, ini ya. Ceknya di sini nih di port COM dan LPT. Ya, Arduino Uno ada di COM3. Nah, ini muncul, kita pilih. Nah, scriptnya sama kayak tadi. Jadi ini kalau saya pairing, bahasanya sama dengan yang tadi di simulator. Mana tadi? Nah, ini. Jadi bisa kamu misalkan dari hasil simulator mau langsung diisikan ke program yang memang digunakan langsung real, itu bisa juga jadi copy paste, kamu pindahin ke sini. Nanti nyala lampunya, ini kan posisinya dia on ya. Aktif. Jadi tinggal pasang dia, kita pasang project board terus sama lampu, rangkaian lampunya kita pasang ke sini. Oke, hari ini mungkin contohnya itu dulu. Nanti kita lanjut. Jadi untuk selanjutnya, software yang kita pakai ini, karena yang Proteus, itu saya nyontohin Proteus ya. Memang sangat bagus software Proteus, cuman mesti license ya, itu bayar ya. Saya pakai itu bajakan, jadi saya agak nggak rekomendasi. Jadi saya ubah ke Arduino aja dulu. Simulatornya banyak. Contohnya kita bisa pakai walkly.com. Scriptnya dari sini, ini kamu bisa pelajari lagi. Ya, jadi kalau untuk awal kita deklarasi dulu si pinnya itu dipakai untuk input atau output. Kemudian di main programnya itu kita mau diisikan value-nya apa. Kalau mau isi kita perintahnya write, ya portnya port berapa yang kita pakai, 13K atau 12. Portnya itu lihat di sini. Nih ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini fungsinya sebagai input dan output. Ini ada ground untuk jalur negatifnya. Kemudian juga ada VCC, VIN ini buat tegangan masuk. Ini ada button reset. Kalau kita mau reset program itu, nah ini bisa digunakan. Biasanya ada button juga nih, button reset sama. Oke, kurang lebih itu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya jelasin untuk UTS. UTS soal akan saya update di LMS plus materi tentang Arduino ini. Jadi yang diujikan itu untuk UTS nanti soalnya berupa simulator dan perintah di Arduino. Nanti seperti apa? Seperti apanya itu bisa saya minta video kalian membuat simulator microcontroller dengan Arduino seperti ini. Jadi embedded system programnya itu dibuat berbasiskan Arduino seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita belajar cara pemrograman hardware ya, dengan konsep microcontroller dengan basisnya Arduino. Sebenarnya banyak yang selain Arduino, ada Raspberry dan lain sebagainya. Cuman ada Atmega ya, ada juga apa ESP kalau nggak salah. Nah itu salah satu platform untuk microcontroller. Saya pakainya Arduino karena ini yang paling banyak apa tutorial, kemudian komunitas dan lain sebagainya untuk Arduino. Oke, hari ini mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Soalnya saya update di LMS nanti. Deadline-nya semua di akhir pekan ya untuk komputasi awan, infrastruktur jaringan komputer, sama dasar sistem terbenam. Itu nanti deadline-nya hampir sama. Mungkin saya bedain selisih 1 hari, 1 hari, 1 hari. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Berarti tinggal komputasi awan, saya belum memberikan perkuliahannya. Materi saya update di LMS. Ada pertanyaan?
Tidak ada. Kalau tidak ada, saya Bapak, persilakan. Ya, silakan. mohon maaf izin bertanya, untuk UTS-nya bagaimana ya, Pak? Karena kan minggu UTS-nya sudah Sudah lewat lewat ya. itu. Oke. Jadi UTS-nya gini, sama kayak IJK dan nanti mungkin komputasi awan. Saya kasih untuk soal, saya kasih deadline itu masing-masing mata kuliah itu 1 minggu. Itu silakan dikerjakan. Saya tidak ada 1 hari untuk mengerjakan kapannya, tetapi deadline-nya itu di 1 minggu setelah saya rilis soal. Jadi misalnya saya rilis soal IJK hari ini, berarti 1 minggu setelahnya itu deadline-nya. Sambil jalan sesuai pertemuan. Jadi saya nggak ada pertemuan khusus untuk UTS, itu aja. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, itu saja mungkin hari ini untuk bahasan atau materi yang saya sampaikan. Mungkin untuk kehadiran, silakan PJ kelas melakukan screenshot ya untuk absen. Silakan. Untuk yang mau on cam, silakan on cam ya, guys. Ditunggu sampai 17.30. Apakah ada yang ingin on cam lagi? Kalau nggak ada, mungkin langsung aja ya. Sebentar. Oke, mungkin dimulai aja. 1, 2, 3. Yang slide berikutnya sebentar. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Terima kasih Nurul Azwa. Saya stop recording dulu. Baik, Pak.